Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga nikmat sehat walafiat. Sampai pada saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan puasa di bulan suci Ramadan dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jamaah masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan puasa adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan yang mulia ini tercatat banyak peristiwa sejarah dalam Islam yang terjadi. Salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah Islam di antaranya merupakan bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa, di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah masyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid juz 1 halaman 61 menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan fase pertama turunnya Al-Quran. Saat itu, malaikat Jibril membawakan Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, tanggal 24 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu malaikat Jibril menyerahkannya kepada malaikat Safaroh atau malaikat pencatat, yang kemudian menuliskannya di lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itulah lalu disimpan di satu tempat di langit yang disebut Baitul Izzah. Setelah itu, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara bertahap selama 23 tahun sepanjang masa kenabian. Turunnya ayat-ayat ini sesuai dengan kebutuhan, kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, bahkan kadang 1 surat. Jamaah masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia. Kitab ini memiliki banyak keistimewaan. Selain menjadi kitab samawi terakhir, Al-Quran juga merupakan satu-satunya kitab yang turun dalam 2 fase. Fase pertama, Syekh Manna Al-Qotton dalam kitabnya Muhabbis fi Ulumil Quran halaman 96 menjelaskan bahwa sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas dan disepakati mayoritas ulama, Al-Quran mengalami 2 fase turun. Fase pertama yang disebut dengan fase inzali, yaitu turunnya Al-Quran secara global dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Fase kedua atau yang disebut dengan tanzili, yaitu diturunkannya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan mempertimbangkan sebab turunnya ayat. Jamaah masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bulan Ramadan juga menjadi waktu di mana Nabi Muhammad SAW mendaras Al-Quran bersama malaikat Jibril. Karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini, dengan niat meneladani Nabi Muhammad SAW. Momen turunnya Al-Quran serta semangat Nabi dalam mendarasnya, inilah yang kemudian membuat Ramadan juga disebut dengan Syahrul Nuzulil Quran wa Tilawati,
yaitu bulannya diturunkannya Al-Quran dan bulan membacanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW juga menjadi lebih dermawan dan setiap hari bertemu malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran. Seperti halnya puasa, Al-Quran juga akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Salah satunya dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan. Dan ia sangat dermawan saat bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan dan membaca Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Sungguh Rasulullah SAW ketika bertemu malaikat Jibril sangat dermawan dengan kebaikannya dibandingkan angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya adalah, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Kita bisa menjalankan program One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Atau kita bisa mengenalnya dengan program Fahmi Bisyaukin. Atau dengan program-program yang lain yang membantu kita untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Semoga ini menjadi langkah awal terus kita dalam membaca Al-Quran. Bahkan setelah Ramadan berakhir, kita dapat menghatamkan 1 kali Al-Quran. Dengan begitu, kita telah memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri kita dan mempererat hubungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar memanfaatkan bulan suci ini menjadi bagian dari mereka yang disebut dalam firman-Nya sebagai orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.